Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa, berkasih sayang pada sesamanya. Alangkah indah wajah-wajah para Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalam wa syukranillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin untuk semua nikmat yang tak terhingga, untuk semua nikmat yang tak terhitung yang telah Allah berikan kepada kita ya teman-teman. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman dengan kita memperbanyak salawat, kita diakui sebagai umat beliau, mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, semoga teman-teman di rumah selalu sehat, tetap menjaga kebersihan dan selalu kuat menjalankan puasanya. Baik, kali ini teman-teman, Bunda akan mengajak teman-teman mengingat satu hadis yang insya Allah teman-teman semua sudah hafal ya di rumah. Khoslatani la tajtami'ani fi mu'min al-bukhlu wa su'ul khuluq. Dua sifat yang tidak ada pada orang mukmin. Yang pertama, orang kikir, dan yang kedua adalah orang yang berkelakuan jahat. Karena sifat kikir ini adalah sifat yang sangat berbahaya teman-teman. Sifat yang akan membawa orang yang kikir tersebut ke dalam neraka. Nah, pernah sebuah kisah pada zaman Rasulullah, ada seorang gadis yang datang kepada Rasulullah lalu menceritakan mimpinya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku telah bermimpi pada suatu malam aku melihat bahwa neraka sudah dinyalakan dan surga telah dinampakkan. Dan di neraka tersebut aku melihat ada ibuku di dalamnya yang sedang memegang sepotong keju dan sehelai kain. Maka gadis ini pun bertanya, "Wahai ibu, mengapa engkau berada di neraka ini?" Kata ibunya, "Wahai anakku, dahulu aku adalah orang yang kikir. Maka dari itu neraka ini adalah tempat orang-orang yang kikir." Lalu sang gadis pun bertanya, "Lalu apa maksud keju dan secari kain yang ada di tanganmu yang kau gunakan untuk berlindung dari api neraka itu?" Kata ibunya pun menjawab, "Wahai anakku, selama aku hidup di dunia, hanya sepotong keju dan secari kain inilah yang pernah aku sedekahkan selama aku hidup di dunia." Lalu gadis ini pun bertanya, "Lantas di mana ayah, wahai ibu?" Lalu ibunya pun menjawab, "Ayahmu sedang di surga karena selama hidupnya ayahmu adalah seorang yang dermawan. Ayahmu adalah seorang yang rajin bersedekah." Nah teman-teman, dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sifat kikir, kelakuan kikir sangat berbahaya yang bisa mengantarkan kita ke dalam nerakanya. Sedangkan sifat kedermawanan dan rajin bersedekah akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Nah teman-teman, Al-Quran menyebutkan angan-angan orang-orang yang telah meninggal dunia apabila Allah berikan kesempatan untuk mereka kembali hidup dan kembali ke dunia. Seandainya diberi kesempatan, maka ingin sekali orang-orang ini bersedekah. Mengapa orang-orang yang telah meninggal jika diberi kesempatan untuk hidup kembali ke dunia ingin bersedekah teman-teman? Bukan ingin sholat, bukan ingin puasa, tetapi ingin bersedekah. Berkata para ulama, tidaklah seseorang yang telah meninggal menginginkan hidup kembali hanya untuk bersedekah karena dia telah melihat besarnya pahala dan imbasnya ketika orang-orang telah meninggal. Karena kenapa teman-teman? Kata Rasulullah, 3 amalan yang tidak akan terputus apabila seorang anak Adam telah meninggal dunia. Yang salah satunya yaitu sedekah. Jadi sedekah adalah amalan yang tidak akan terputus teman-teman, walaupun kita sudah tiada di dunia ini, walaupun kita sudah meninggal dunia. Lantas Bunda, apakah jika kita bersedekah harta kita akan berkurang? Memang teman-teman, secara perhitungan duniawi harta kita memang berkurang. Akan tetapi teman-teman, pada hakikatnya, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita gunakan untuk membantu orang lain, itulah harta yang sebenarnya kita miliki yang akan menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Nah, pada bulan puasa ini banyak sekali kegiatan bersedekah yang bisa kita lakukan. Seperti memberi tetangga kita makanan untuk berbuka, berbagi kepada tetangga sekitar kita makanan untuk sahur. Nah, teman-teman, apakah bersedekah hanya berbentuk barang saja? Apakah bersedekah hanya berbentuk materi atau uang saja? Tidak, teman-teman.
Bahkan teman-teman, senyum kita kepada saudara kita adalah sedekah. Karena tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi bukan hanya sedekah itu berupa uang ya teman-teman, bahkan senyum saja sudah bisa bernilai sedekah. Maka teman-teman, bagaimana sedekah yang paling baik? Sedekah yang paling baik adalah sedekah yang jika tangan kanannya memberi, maka tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya apa teman-teman? Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak menyakiti hati orang yang kita berikan sedekah. Nah teman-teman, sangat besar sekali ya ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah, karena sedekah adalah salah satu amalan yang walaupun kita sudah tidak ada nanti, walaupun kita sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Semoga di bulan Ramadan ini menjadikan momentum untuk kita untuk selalu dan rajin bersedekah kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, dan terhindar dari penyakit kikir. Dengan sering dan rajin bersedekah, insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat kikir dan dijauhkan dari azab api neraka. Itu saja teman-teman dari Bunda. Apabila terdapat kesalahan, Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala al-mu'minin. Salam ya salam.